Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Arniasari, nomor presensi 3 dari kelas 12 APL 1. Di sini saya akan menjelaskan teori kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michel Swiss, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Swiss memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat, dan dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma berarti warna, grofi berarti tulis, sehingga sampai saat ini dikenal istilah kromatografi. Itulah sejarah kromatografi. Selanjutnya adalah pengertian dari kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam suatu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa-senyawa tersebut dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan komponen tersebut pada fasa diam dan fasa gerak. Perbedaan keterikatan dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan, muatan ion, daya adsorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisika yang lainnya. Nah, perbedaan fasa diam dan fasa gerak. Pengertian dari fasa diam atau stationary phase adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan, dapat berupa zat padat atau zat cair. Kalau fasa gerak atau mobil pas adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi, dapat berupa zat cair atau gas. Oke, selanjutnya fungsi masing-masing dari fasa diam dan fasa gerak. Fungsi fasa diam adalah menahan senyawa melalui interaksi fisika maupun kimia. Sedangkan fungsi fasa gerak adalah mendorong senyawa bersama dengan aliran fasa gerak. Nah, ini contoh ilustrasi yang pertama, yaitu menghitung jarak tempuh. Di sini kita berhubungan dengan jarak dan waktu. Yang pertama, waktu adalah 0 menit. Selanjutnya 5 menit. Yang selanjutnya 10 menit. Yang selanjutnya 15 menit. Anggap saja waktu tersebut kita gunakan dalam menit. Mula-mula kita masukkan larutan yang berwarna kuning, hijau, biru, dan merah. Itu dalam waktu 0 menit. Dalam waktu 5 menit, ternyata kuning, hijau, biru, merah itu ada jarak perbedaannya. Terus yang waktu ke 10 menit, ternyata beda lagi. Kuning, hijau, biru, dan merah. Dan sampai ke 15 menit, ternyata merah sudah mencapai atas. Biru, hijau, dan kuning. Itu contoh ilustrasi yang pertama mengenai jarak tempuh. Nah, ini adalah ada penjelasannya. Yang pertama, sampel terdiri dari 3 macam senyawa, kuning, hijau, biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu. Waktu itu adalah T. Yang kedua, setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit, semakin terpisah, biru paling cepat, kuning paling lambat. Selanjutnya, setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah.
Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Lihat kembali. Nah, beda kan? Itu tadi penjelasan ilustrasi yang pertama. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi. Bisa juga disebut RF. Sehingga senyawa A mempunyai nilai RF A sama dengan A per D, RF B sama dengan B per D, dan RF C sama dengan C per D. Yang kedua adalah senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan nilai RF besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fasa gerak. Menghitung nilai RF. Ini salah satu contoh soalnya. Yang pertama diketahui saat T dalam waktu 15 detik atau menit, jarak tempuh pelarut atau fasa gerak yaitu 10 menit. Jarak tempuh kuning 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, jarak tempuh biru 8,8 cm, maka RF kuning 0,32, RF hijau 0,61, dan RF biru 0,88. Kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lemah dengan fasa diam. Di sini kita pastinya kalian bertanya-tanya kan? Mendapat nilai RF kuning, RF hijau, dan RF biru itu dari mana? Yaitu tadi jarak tempuh pelarut dibagi fasa gerak. Misal, jarak tempuh kuning 3,2. Ya dibagi saja 3,2. Atau 10 bagi 3,2. Jadi kan 0,32 dan seterusnya. Selanjutnya, ilustrasi yang kedua, menghitung waktu. Tadi kan kita menghitung jarak. Yang sekarang adalah menghitung waktu. Sama saja. Yang pertama kita masukkan pelarut warna hijau, kuning, biru, dan seterusnya. Sampai waktu yang terakhir, kuning paling teratas. Nah, ini menghitung waktu. Ini penjelasannya. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah menghitung waktu retensi. TR. Waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa dari inlet atau ujung kolom sampai keluar dari kolom. Campuran senyawa kuning, hijau, biru dimasukkan dalam kolom sepanjang dengan parameter waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom. Pelarut memerlukan waktu paling cepat 17 detik, dikenal sebagai T0. Senyawa biru TR 26 detik, senyawa hijau TR 31 detik, senyawa kuning TR 38 detik. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning, artinya interaksi dengan fasa diam lemah, sedangkan interaksi dengan fasa gerak kuat. Ini ya tadi ya, menghitung waktu, dan ini penjelasannya. Selanjutnya, kromatografi. Kromatogram, hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu atau menit versus sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran TR1, TR2, dan TR3.
Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi, waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara fasa diam dan fasa gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi tidak menggunakan parameter waktu sebagai suku X, namun parameter volume fasa gerak. Volume retensi atau VR sama dengan volume fasa gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. V0, volume pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom, sama dengan volume kolom. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.